Timor Leste adalah sebuah negara yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia. Namun sekitar 22 tahun yang lalu, negara yang terletak di Asia Tenggara, sebelah utara Australia dan di bagian timur Pulau Timor ini sudah memerdekakan dirinya. Sejak merdeka pada 20 Mei 2002 lalu dari Indonesia, bagaimana dengan nasib Timor Leste sekarang? Untuk mengetahui bagaimana kondisi Timor Leste sekarang, mari kita simak video berikut ini. Salah satu pendorong utama keinginan Timor Leste untuk merdeka adalah harapan akan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, terutama minyak dan gas bumi yang melimpah. Pada saat kemerdekaan, banyak orang percaya bahwa cadangan minyak Timor Leste akan cukup untuk mendukung perekonomian negara tersebut selama beberapa generasi. Pada tahun 2005, dilaporkan bahwa Timor Leste memiliki sekitar 987 juta barel minyak. Dalam 15 tahun terakhir, negara ini telah meraup pendapatan sebesar 23 miliar dolar Amerika dari sektor minyak dan gas. Pendapatan ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan pengurangan kemiskinan. Namun, harapan tersebut mulai diuji. Menurut Charles Schiner dari Timor Leste Institute for Development Monitoring and Analysis di Dili, era kekayaan minyak Timor Leste hampir berakhir. Cadangan minyak dan gas yang tersisa diperkirakan hanya cukup untuk menopang pemerintah selama 1 atau 2 tahun ke depan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita bandingkan perkembangan Timor Leste dengan provinsi terdekat di Indonesia, Nusa Tenggara Timur. NTT, dengan luas wilayah sekitar 47.932 km persegi dan populasi sekitar 5,4 juta orang, memiliki sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penopang utama ekonominya, dengan kontribusi sekitar 29,7%. Sementara itu, Timor Leste dengan luas wilayah sekitar 15.000 km persegi dan populasi sekitar 1,3 juta orang, sangat bergantung pada sektor minyak dan gas yang menyumbang sekitar 86% dari pendapatan negara. Dari segi produk domestik bruto, PDB, menurut data Bank Dunia, PDB Timor Leste pada tahun 2023 adalah sekitar 1,9 miliar dolar Amerika, sementara PDB NTT adalah sekitar 77,6 miliar dolar Amerika. Dari segi pendapatan per kapita, Timor Leste mencapai sekitar 1.425 dolar Amerika, sedangkan NTT mencapai sekitar 15.550 dolar Amerika. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste pada tahun 2023 adalah 2,4%, sementara NTT mencapai 3,88%. Tingkat kemiskinan di Timor Leste tercatat sekitar 42%, menjadikannya negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2023. Sebagai perbandingan, tingkat kemiskinan di NTT adalah sekitar 20,05%. Tingkat pengangguran terbuka di Timor Leste adalah 4,9%, sementara di NTT adalah 3,30%. Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk Timor Leste berusia 15 tahun ke atas adalah sekitar 4,5 tahun, sementara di NTT adalah sekitar 7 tahun. Tingkat melek huruf di Timor Leste adalah 68%, sedangkan di NTT mencapai 90,32%. Melihat berbagai aspek ini, dapat dikatakan bahwa Timor Leste masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai cita-citanya sebagai Singapura baru. Meskipun demikian, hubungan ekonomi antara Timor Leste dan Indonesia tetap penting. Pada tahun 2022, nilai impor Timor Leste dari Indonesia mencapai 296,7 juta dolar Amerika, sementara ekspor ke Indonesia hanya sekitar 4,7 juta dolar Amerika. Di masa depan, kerjasama antara Timor Leste dan NTT diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan kedua wilayah. Belajar dari pengalaman Batam yang awalnya dimaksudkan untuk bersaing dengan Singapura, namun sulit mengejar inovasi Singapura, Timor Leste dan NTT dapat mengambil pelajaran untuk tidak hanya mengejar, tetapi juga menciptakan identitas dan keunggulan unik mereka sendiri. Dengan langkah-langkah yang tepat, Timor Leste dan NTT dapat berkembang bersama, saling melengkapi, dan mencapai kemajuan yang lebih besar di masa depan.